Barangnya ready kan? BH berapa? Hah? BH? Hai guys, it's me Edwin Albert. Jadi di video kali ini gue mau sharingin gimana caranya gue maintain battery health dari iPhone gue. Kenapa sih maintain battery health dari iPhone kita itu penting? Yang pertama, semakin kecil battery health-nya kita, performa iPhone itu juga ngefek gitu. Semakin lelet juga iPhone-nya. Kalau battery health-nya udah di bawah 80, pasti performance-nya lelet banget tuh. Udah berkurang lah gitu. Butuh diganti baterainya. Selain itu, battery health itu juga ngefek buat harga jual iPhone bekasnya kita. Nggak mungkin kan kita pakai iPhone yang sama terus selama-lamanya. Pasti ada masanya kita buat upgrade dan kita butuh ngejual iPhone kita yang lama. Dan pengalaman gua pernah ngejual di marketplace, kan gue iklanin gitu di marketplace. Terus setelah gue iklanin, banyak tuh yang nanya kan, mulai nanya-nanya, chatting gitu. Dan sebagian besar hampir semuanya itu pasti nanya, Barangnya ready kan? BH berapa? Hah? BH? pertama gue bingung kan, BH apaan? Kenapa di iPhone ada BH? Oh ternyata battery health disingkat jadi BH. Dan hampir semuanya nanya battery health-nya berapa. Jadi ngaruh buat harga jual bekasnya. Semakin besar battery health-nya iPhone-nya kita, pasti harganya ya bisa lebih tinggi. Nah, karena maintain battery health iPhone itu penting banget, jadi gue mulai tuh research, cari-cari penelitiannya gimana sih cara maintain battery health dari iPhone. Ya, ternyata banyak tuh penelitiannya yang gue temuin, dan juga banyak YouTuber yang udah ngetesin gitu. Nah, gue ikutin tuh satu-satu, gue cobain. Dan hasilnya, iPhone SE 2020 ini udah gue pakai selama 4 bulan, battery health-nya baru berkurang 97%. Dan itu juga awal-awalnya salah sih. Jadi gue baru lakuin ini 2 bulan terakhir gitu. Jadi itu berkurang 3% karena gue nggak ngikutin tips-tipsnya. Dan yang kedua, gue tes juga di iPhone 7. Pemakaian dari Agustus 2020 sampai sekarang, battery health-nya masih 97%. Udah berapa bulan tuh? Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai Februari. Udah 7 bulan baru berkurang 3% battery health-nya. Nah, apa aja sih tips-tipsnya nih buat maintain battery health? Tips yang pertama yaitu charge HP kalian sesering mungkin. Sesering mungkin, yakin. Sesering mungkin itu maksud gua jangan nunggu baterainya habis dulu baru dicas. Karena waktu baterai kita habis itu dihitung sebagai satu full cycle katanya, yang ngebikin umur baterai kita berkurang. Jadi jangan sampai HP kita baterainya itu habis baru dicas gitu, tapi sebisa mungkin kita cas sebelum baterai itu habis. Apalagi yang paling jangan itu, paling dilarang katanya, kalau baterai kita habis, udah mati nih HP-nya, udah habis, baterainya habis, terus didiemin gitu lama, baru dicasnya nanti gitu. Seharusnya waktu baterai kita udah terlanjur habis, kita harusnya langsung dicas gitu, jangan didiemin kelamaan. Itu tips nomor 1. Tips nomor 2 yaitu namanya 20-80 rule. 20-80 rule. Jadi di mana ada peraturan kita harus maintain battery percentage kita di 20 dan 80 terus gitu. Kalau gua sih selama ini yang gua praktekin, gua selalu cas waktu baterainya udah nyampe 25. Jadi nggak nyampe 20 sih. Jadi waktu 25 selalu gua cas. Dan selalu gue cabut sampai 75, nggak sampai 80 sih kalau gue. Karena ya takut kebablasan aja, takut ya cari aman aja gue. Jadi kalau gue 25-75, cuma kalian bisa aja ngikutin 20-80 juga, it's okay gitu. Itu percentage yang paling aman buat menjaga umur baterainya kita. Terus pasti banyak pertanyaan juga nih tentang overcharge. Boleh nggak sih ngecas di atas 100 dicolokin terus kayak gitu? Dan jawabannya ternyata setelah gue baca-baca, it's okay gitu, nggak apa-apa. Dan itu nggak merusak sih, karena itu ya udah ada sensor di iPhone-nya gitu. Kalau udah 100% terus tetap ngecolok terus, dia bakal berhenti ngecharge-nya gitu. Cuma ya lebih baik gitu, selama kita kan sekarang lagi banyak di rumah gitu ya, dimana tempat charge itu selalu ada, colokan selalu ada gitu ya. Ya sebisa mungkin selalu pakai 20-80 rule tadi. Kecuali kita mau pergi seharian nih, butuh baterai 100%. Ya udah charge aja sampai full gitu, supaya kita bisa ya bepergian dengan aman gitu. Dan jangan lupa bawa power bank juga, karena ya buat ngecas gitu, jangan sampai habis baterainya. Jadi harus dicas gitu. Sebelum baterai habis itu butuh dicas pokoknya. Itu yang penting.
Itu tips nomor 2, oke? Nah, tips yang ketiga, hindarin HP kalian dari suhu panas. Jangan sampai kita sering-sering mainan HP di tempat yang panas. Misal lagi terik matahari, kita main game gitu di bawah terik matahari. Selain badan kita kepanasan, HP kita ikut kepanasan juga. Kalau HP kita kepanasan, baterainya juga ikut panas. Dan kalau baterainya panas, ya cepat habis baterainya, dan itu ngefek juga ke umur baterainya HP-nya kita. Terus kalau lagi ngecharge kan otomatis baterai itu kayak lagi diisi gitu, dan suhunya itu lumayan tinggi harusnya kalau lagi ngecharge. Usahain jangan sambil main game gitu kalau lagi ngecharge. Jangan main game, jangan nonton YouTube full HD yang berat-berat gitu, jangan. Tapi kalau kalian cuma balas chat gitu-gitu yang simple-simple, yang enteng-enteng, ya it's okay lah. Buat yang ringan-ringan sambil ngecharge, it's okay lah. Terus buat menjaga suhu HP kita biar nggak terlalu panas juga, kita bisa juga ngelepas casing waktu kita ngecharge. Ya karena casing kan bisa bikin HP-nya panas dikit gitu. Cuma kalau kalian niat sih boleh juga casingnya dilepas waktu kita ngecharge. Itu oke banget sih. Tips yang keempat, pastikan kalian selalu pakai kepala charger dan kabel charger original bawaan iPhone-nya kalian yang dari box. Jangan sampai kalian pakai kepala charger merek-merek lain kayak gitu. Terus gue juga punya pengalaman gini. Kan tadi gue di awal bilang kan kalau gue awal-awal ngecas HP ini tuh salah sebenarnya. Salahnya itu kenapa? Karena gue ngecasnya pakai kepala chargernya iPad. Dan ternyata kan kepala chargernya iPhone SE 2020 ini sama kepala chargernya iPad itu beda ya. Ampernya beda kalau nggak salah, besaran yang si iPad. Dan dampaknya apa sih buat iPhone gue? Selama sebulan gue pakai iPad charger, turun 3% si battery health-nya waktu gue pakai iPad charger. Waktu tahu gitu langsung gue balikan ke kepala charger dari iPhone gue yang bawaannya yang asli. Dan sejauh ini belum berkurang 1% pun lagi sih. Udah gue pakai selama 2 bulan. 3 bulan berarti. 3 bulan pakai charger bawaan dan belum berkurang. Mantap kan? Itu tips keempat. Tips kelima, tips yang terakhir yaitu kita harus ngubah setting dari HP-nya kita, dari iPhone-nya kita. Pertama kita masuk settings, terus masuk battery, terus masuk battery health, terus pastiin ada optimize battery charging di paling bawah, itu on ya. Nah itu udah oke kalau udah on. Segitu aja tips kelimanya, pastiin itu on. Oke. Nah, jadi tadi itu 5 tips yang bisa gue bagiin di video ini buat maintain battery health iPhone-nya kalian. Dan semoga kalian juga bisa ambil manfaat dari video ini dan battery health kalian bisa awet juga ya. Karena gue udah buktiin nih di iPhone 7 6 bulan masih 97%, dan di iPhone SE 2020 4 bulan masih 97%. Padahal ini sebulan pertamanya salah gitu. Jadi 3 bulan terakhirnya itu nggak berkurang sama sekali battery health-nya. Dan sekian aja video gua kali ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian nemuin manfaat dari video ini, karena itu bisa ngebantu algoritma YouTube gua supaya tetap naik terus videonya. Bantuin gua ya buat pencet like. Terus buat komen juga kalau kalian ada yang mau ditanyain. Silahkan, nanti gua pasti jawab. Terus jangan lupa buat subscribe ke channel gua dan hit the notification bell supaya kalian dapat info waktu gua upload video baru. Dan see you guys on the next video. Bye bye.